Yang di ruang Zoom sudah terlihat materinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mau gantian bacain, Mbak? Nggak ada jelas. Oke, kita mulai ya, teman-teman ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih kehadirannya teman-teman. Alhamdulillah kita masuk bisa diberikan di pertemuan keempat ya. Sekarang ini untuk bahasan segmentasi dan targeting pasar ya. Ini kita mulai langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, identifikasi segmen pasar dan memilih pasar sasaran itu definisinya adalah kegiatan untuk membedakan segmen pasar utama ya dari utama dipilah-pilah ke kategori khusus yang membidik satu atau dua segmen dan mengembangkan produk dan program pemasaran yang dirancang khusus bagi setiap segmen. Jadi setiap segmen kelompok tertentu dari target pasar itu bisa mempunyai aktivitas berbeda juga. Nah, ini yang kita bahas. Jadi langkah utama pemasaran sasaran itu ada STP ya, segmenting, targeting, positioning. Yang bab kali ini kita membahas tentang segmentasi dan targeting. Minggu depan kita membahas tentang positioning ya. Segmentasi pasar itu identifikasi dalam bentuk kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin meminta produk dan atau barang pemasaran tersendiri. Penetapan pasar sasaran atau targeting yaitu memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dapat dimasuki. Jika positioning itu nanti itu membentuk dan mengkonsumsikan manfaat utama yang membedakan produk dalam pasar. Segmenting sendiri definisinya menurut Duncan 2002 adalah aktivitas membuat pasar relatif lebih homogen, yaitu dengan mengelompokkan pasar-pasar sehingga bisa membedakan secara spesifik antara satu dengan yang lainnya, ya, antara produsen satu dengan produsen lain. Prinsipnya sendiri yaitu yang pertama identifikasi dan memilah segmen, yang kedua memilih satu atau lebih segmen, dan yang ketiga membentuk dan mengkomunikasikan manfaat utama yang membedakan produk sendiri dengan bentuk bersaing. Nah, pasar dapat disegmentasi dengan 5 cara. Menurut tingkat segmentasinya, terus polanya, terus prosedurnya, lalu dasar-dasar segmentasi pasarnya, dan persyaratan bagi pasar segmentasi yang efektif. Tingkatannya ada 4, pemasaran segmen, selalu lokal dan individual. Satu. Nah, pemasaran segmen itu sendiri adalah segmen pasar yang terdiri dari kelompok yang dapat diidentifikasi dalam sebuah pasar. Jadi perusahaan berusaha memisahkan beberapa segmen yang luas yang membentuk pasar menjadi segmen yang lebih kecil. Terus manfaat pemasaran segmen yaitu perusahaan dapat menetapkan produk dan harga yang lebih selaras atau sebanding dengan sasaran pasarnya. Yang kedua, memilih saluran distribusi dan komunikasi menjadi lebih mudah. Terus yang ketiga, perusahaan mungkin bisa lebih efektif menghadapi perusahaan pesaing. Jika pemasaran celah atau inisiator room itu adalah celah sendiri kelompok atau pasar kecil yang kebutuhannya sedang tidak dilayani dengan baik dibandingkan kelompok yang lainnya yang telah terlayani dengan baik. Jadi pemasar biasanya mengidentifikasi celahnya yang tidak dilayani dengan baik itu dengan bagi sebuah segmen menjadi subsegmen tersendiri. Ciri-ciri celah yang menarik yaitu memiliki yang pertama pelanggan. Ya, pelanggan ini memiliki kebutuhan yang berbeda dan lengkap. Yang kedua, pelanggan sendiri bersedia membayar premi pada perusahaan yang paling memuaskan kebutuhan oleh konsumen. Yang ketiga, pengisi celah atau ruang itu memiliki keahlian yang diperlukan untuk melayani celah secara superior.
Dan yang keempat, mengisi celah atau ruang itu mendapatkan manfaat ekonomi khusus ya dari spesialisasinya. Nah, jika pemasaran lokal, ini pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal. Ya, jadi perusahaan harus menyesuaikan. Jika pemasaran individual, segmentasinya mengarah pada segmen tunggal atau pemasaran yang sesuai dengan pemesanan atau pemasaran one by one, satu lawan satu. Ya. Nah, ini ada pembuatan pesanan massal atau personalisasi massal, yaitu kemampuan untuk memasukkan produk dan komunikasi yang dirancang secara individual dengan basis secara bersama atau massal untuk memenuhi setiap persyaratan pelanggan. Mohon maaf Bapak, PPT-nya tidak jalan. Kenapa? PowerPoint-nya masih di slide yang pertama. Nah, di Zoom nggak kelihatan soalnya. Oh, Oke, lanjut ya. Tadi sampai pemasaran pribadi ya. Terus kita ke pola segmentasi ini ada homogen, ada tersebar, ada terkelompok. Jika homogen, yaitu menunjukkan suatu pasar di mana konsumen itu secara memiliki preferensi yang sama, preferensi selera yang sama jika homogen. Jika yang tersebar, ini preferensi konsumen mungkin tersebar yang menunjukkan bahwa konsumen sangat beragam dalam preferensi, yaitu seleranya bisa berbeda. Terus preferensi terkelompok, yaitu pasar mungkin menunjukkan kelompok preferensi yang berbeda. Dengan pasar alam ini, yang tersebar ini mungkin dengan satu tujuan tapi bisa beda selera. Kalau yang terkelompok ini benar-benar beda ya. Prosedurnya yaitu tahap survei, analisis, dan membutuhkan. Survei sendiri yaitu tahap periset pasar dari suatu perusahaan, menyelenggarakan wawancara untuk mencari penjelasan dari konsumen untuk mendapatkan pemahaman tentang motivasi, sikap, dan perilaku. Ya, ini dengan cara biasanya menyebarkan kuesioner ya. Terus tahap analisa ini membuat analisis faktor dan kelompok. Tahap pembentukan ini masing-masing kelompoknya itu dibentuk berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, psikologis, dan pola media. Ini setelah kuesioner terkumpul ya. Nah, dasarnya segmentasi pasar konsumen ini ada geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Jika geografis ini membagi pasar menjadi unit geografis yang berbeda. Jadi setiap negara, provinsi, kota, ataupun lingkungan. Jika demografis ini pasar dibagi menjadi kelompok berdasarkan variabel usia, siklus hidup, jenis kelamin, dan sebagainya. Terus psikologis ini pembeli dibagi dalam kelompok yang berbeda berdasarkan gaya hidup dan kepribadian, ya. Secara psikologisnya konsumen. Terus segmentasi perilaku ini pembeli dibagi menjadi kelompok berdasarkan kejadian, terus manfaat, status kesetiaan terhadap produk, tingkat kesiapan membeli, dan sikap terhadap produknya. Nah ini ya, sebenarnya geografi itu perbedaan berdasarkan wilayah, terus negara, provinsi, kota, padatan. Terus demografis ini tentang perbedaan dalam hal usia,
ukuran keluarga, jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, sampai dengan kelas sosial. Jika grafis ini terkait dengan gaya hidup dan kepribadian, ya. Gampangannya level menengah ke bawah dan ke atas. Gitu. Nah, perilaku ini kejadian, manfaat, status pemakaian, status kesetiaan, atau loyalitas terhadap produk, sampai dengan tahap kesiapan membeli ya, konsumen. Nah, dasar pengetahuan pasar bisnis ini ada hampir sama variabel demografis, operasi, pendekatan pembelian, dan faktor situasi, tapi lebih disasarkan kepada bisnis ya. Demografi ini terkait dengan industri, ukuran, dan lokasi. Kalau variabel operasi ini terkait dengan teknologi, status pemakaian, hingga kemampuan pelanggan. Jika ke arah pendekatan pembelian, ini ke arah berarti sebagai fungsi pembelian, terus struktur kekuatan organisasi, lalu sifat hubungan alami, lalu kebijakan pembelian umum sampai dengan kriteria pembelian. Jika faktor situasi ini terkait dengan tingkat kepentingan, ya, terus penawaran khusus dari perusahaan sampai dengan ukuran pesanan. Jika terkait dengan karakteristik pribadi, ini terkait dengan kesamaan pembeli dan penjual, ya, memahami keinginan dan kebutuhan dari pembeli sendiri, terus sikap terhadap risiko dan kesetiaan. Nah, ini persyaratan segmen yang efektif dapat diukur, ya. Dapat diukur ini maksudnya ukuran daya beli dan profil segmen dapat diukur. Besar, ini semacam pasar cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Ada jumlah sampel dan populasi sendiri yang harus diukur. Terus dapat diakses, ini segmen dapat disangkut dan dilayani secara efektif. Terus dapat dibedakan, yaitu segmen dapat dipisahkan dan dibedakan yang memberikan tanggapan berbeda terhadap program pemasaran yang berbeda pula. Terus dapat diambil tindakan, jadi program efektif dapat dirumuskan untuk menarik kesimpulan dan melayani segmen tersebut. Program dapat direalisasikan ya. Nah, keuntungan segmentasi pasar ini dapat mendesain produk ya yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Terus yang kedua dapat menganalisis pasar. Terus yang ketiga dapat menemukan peluang. Terus yang keempat menguasai posisi yang superior dan kompetitif. Dan yang kelima menentukan strategi komunikasi yang efektif dan lebih efisien. Terkait dengan, nah ini udah targeting ya. Kalau targeting itu sendiri definisinya ini adalah persoalan gimana sih memilih, menyeleksi dan menjangkau pasar. Bagaimana kita bisa menyeleksi pasar yang sangat ditentukan oleh bagaimana perusahaan itu dapat memilih pasar itu sendiri. Penetapan masalah sasaran ini yang pertama mengevaluasi segmen sasaran, yaitu perusahaan harus menanyakan apakah suatu segmen potensial ya, dari pasar itu memiliki karakter yang secara umum membuat menarik seperti kebutuhan pertumbuhan, tingkat laba, skala ekonomis, dan tingkat risiko juga ya. Terus perusahaan ini harus mempertimbangkan apakah berinvestasi dalam segmen tersebut masuk akal, ya logis enggak sih investasi? Itu melalui studi kelayakan sebelumnya ya, dengan memperhatikan tujuan dan sumber daya perusahaan. Jika memilih segmen pasar ini dalam memutuskan segmen mana dan berapa banyak segmen yang akan dilayani. Nah, memilih segmen pasar ini hubungannya dengan konsentrasi segmen tunggal, spesialis selektif, produk pasar dan cakupan seluruh pasar. Jika yang dimaksud konsentrasi segmen tunggal ini perusahaan memilih sebuah segmen tunggal satu ya, ini enggak ada yang lain. Jika spesialis selektif ini perusahaan memilih jumlah segmen, masing-masing menarik secara efektif dan memadai berdasarkan tujuan perusahaan. Terus spesialis produk ini perusahaan berkonsentrasi dalam menghasilkan produk tertentu yang dijual pada beberapa segmen. Terus spesialis pasar ini perusahaan berkonsentrasi dalam melayani baik banyak kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. Terus cakupan seluruh pasar itu mencakup seluruh pasar yang ada, jadi perusahaan yang berusaha melayani seluruh kelompok pelanggan dengan semua produk yang memang mereka butuhkan. Ini produksi massal ya. Nah, dengan pasar ini terbagi dua, jadi pemasaran yang tidak terdiferensiasi dan pemasaran yang terdiferensiasi. Kalau yang tidak terdiferensiasi ini perusahaan mengabaikan perbedaan segmen pasar dan meraih seluruh pasar dengan satu penawaran pasar tunggal ya, jadi dia yang sama semua. Terus pemasaran terdiferensiasi ini perusahaan beroperasi dalam berbagai segmen pasar dan merancang program berbeda. Ya, ini yang seharusnya yang tepat digunakan.
Nah, ini tambahan. Ini ada pilihan etika sampai dengan kerjasama antar segmen. Ya. Kelebihan targeting itu sendiri yaitu yang pertama, identifikator memungkinkan perusahaan dan mengetahui siapa yang menjadi analisis kelompok konsumen ini. Jadi siapa sih agar membantu dalam mengerti potensi dan konsumen yang sebenarnya. Yang kedua, memudahkan perusahaan membangun dan menganalisis marketing mix kepada kebutuhan spesifik dari pasar. Yang ketiga, memungkinkan kebutuhan untuk menilai permintaan potensial untuk produknya masing-masing. Yang keempat, menambahkan produk di pasar berdasarkan perkiraan kebutuhan dan pilihan. Yang kelima, keefektifan akan meningkat terkait penjualan dan efisiensi biaya dalam meraih pasar yang ada. Kelemahannya sendiri ada kelemahannya nih. Jadi yang pertama, menarikkan berbagai pasar secara umum dapat meningkatkan biaya ya, cost ya, di pemasaran. Yang kedua, usaha untuk personalisasi dan individualisasi pasar dapat mengarah kepada perkembangan produk yang akan mengakibatkan berlebihnya beban dan sulit diatur. Yang ketiga, usaha untuk membagi segmen pasar menjadi lebih kecil secara berlebihan. Dan yang keempat, sering ditemukan berbagai aktivitas yang dinilai tidak etis dan mengganggu oleh kelompok pemasarnya ya. Nah, kalau proses seleksinya itu sendiri dari identifikasi pasar secara keseluruhan, secara global, lalu menentukan kebutuhan setiap segmentasi yang tadi dan menentukan basis segmentasi, terus membuat profil atau bagian bagi segmen yang dipilih, terus menilai potensi keuntungan pada setiap segmen, ya, profitabilitasnya, dan memilih segmen yang menjadi target. Nah, ini proses targeting dengan mengumpulkan data segmentasi, terus memilih strategi penempatan posisi, lalu membangun dan mengimplementasikan marketing mix, ya, program pemasaran yang tepat, hingga dapat dimonitor, dievaluasi, dan dikontrol. Oke, terima kasih. Materi segmentasi dan targeting. Ayo, ada yang nanya kan? Yes. Nah, senang nih kalau ada yang tanya. Iya, gimana? Teori. Dengan waktu dari sekarang kita lebih banyak waktu untuk memahami satu persatu saja. Jadi yang mana saya termasuk siapa mungkin tapi karena keterbatasan pemahaman saya ingin ketika bapak menjelaskan proses itu tetap secara contoh. Oh gitu. Jadi tidak terlalu tepat pemilihan proses. Jadi saya masih belum paham apa terlalu cepat ya tadi ya. Iya. Ya, terima kasih sarannya. Terlalu cepat ya yang jelasinnya ya. Iya ya. Ya mas. Nah, ini saya cepetin slide-nya. Tajamnya bisa lebih lama kayak gitu. Apa nanti selanjutnya deh, saya atur lagi. Jadi segmentasi itu, jadi mengatur kelompok pasar sesuai dengan tadi mas, geografis, demografis. Nah, sebentar ya, sampai lagi. Jadi, Bapak bisa koreksi kesimpulan saya. Saya tadi itu pikir, apakah segmentasi ini gimana? Pemilihan pasar yang dilayani oleh 20 atau produk. Karena misalnya ada masalah, ada masalah lain. Nah, kita di situ memilih untuk menaruh barang kita atau melayani. Ya, gimana? Pasar itu di pasar koran dan di pasar olahraga. Kalau enggak di pasar koran ini ternyata komoditas barang yang kita jual itu lebih banyak di situ. Artinya konsumen itu ada yang pun banyak dari situ ya. Misalnya kalau di pasar elektronik atau bahan konsumtif, kalau di pasar koran mungkin bisa berbeda. Nah, produk saya ini jadi saya segmentasikan kalau pasar koran. Apakah seperti itu Pak segmentasikan kalau masuk? Ini saya diselesaikan sama pemainnya Mas Safi ya, Mas Safi ya. Anggap sebuah produk minyak goreng aja lah, ya kan? Kalau minyak goreng premium ditempatkan
Oh, ada suara janggal ya. Ya, kalau minyak goreng premium ditempatkan di pasar Porong, bakal laku nggak? Tahu nggak? Nggak apa. Lanjut ya. Cocok nggak kalau minyak goreng premium ditempatkan di pasar Porong? Nah, itu tahap pertama ya, segmentasi. Jadi minyak goreng premium ini ditempatkan di modern market atau supermarket ya. Ya, gitu ya. Nah, terus targetingnya, saya ngambil contoh minyak goreng dulu ya. Fokus ke minyak goreng ya, yang ini. Targetingnya, kalau minyak goreng premium ini, nah itu disasar ke orang, misalkan ada berbagai macam ya minyak goreng premium untuk misalkan masakan yang berat ya kan, ataupun untuk segmen yang untuk general gitu kan. Nah, kalau misalkan gitu berarti ditempatkan di rak yang berbeda kan gitu. Jadi kalau misalkan suatu supermarket bahan kue gitu ya, mempunyai suatu pemisahan rak ya. Jadi ditempatkan ke yang untuk general semua, yaitu itu namanya targeting mas. Jadi mengatur untuk display juga, sama dengan program promosinya juga bisa beda. Gitu. Nah, kalau positioning itu program promosi dari minyak goreng itu mau diposisikan ke konsumen yang mana gitu maksudnya. Jadi bisa dipromokan ke misalkan ke tempat kebugaran untuk buka booth di sana dijual, karena soalnya terkait dengan healthy lifestyle kan. Itu mas. Ada lagi? Ya segmen pasar, segmen konsumen, gitu juga. Berdasarkan harga, bukan secara program ya. Semua mas terkait. Jadi tadi ada geografis ya kan, demografis, psikologis kayak itu yang kemudian tadi gitu. Nah, jadi keberbedaan itu kayak orang yang healthy, orang yang akan senang sporty, gitu. Orang yang biasa-biasa aja gitu. Ini. Paham nggak mas? Bener loh bang. Kalau nggak paham nanya lagi loh. Oh gitu. Iya, saya atur lagi. Saya tadi kan udah buang waktu banyak gitu loh misalnya gitu. Makanya satu penting juga. Gitu. Ayo yang di ruang Zoom, Mbak Adita, ada yang tanyakan? Dulu. Ayo teman yang lain yang di sini. Siapa namanya Mbak yang belakang itu? Iya. Siapa namanya Mbak? Adinda. Depannya Mas Said juga enak Mbak soalnya Mbak. Ini. Enggak maju di depannya Mas Said itu. Ayo ada yang enggak? Di learning sudah bisa ya untuk absennya? Sudah bisa. Ya, silakan apa? Di lab bapak itu kalau nggak salah saya lihat itu ada pemakaman apa? Telah, iya. Itu masalahnya itu biar semua tahu juga tak bukan lagi. Benar. Ya mohon maaf loh. Nggak apa-apa. Nah,
Atau Mbak yang belakang mau jelasin dah daripada ngomong sendiri. Itu loh. Udah nggak apa, yang penting nggak ini aja, nggak mengganggu yang lain. Jadi kebiasaan ya Mbak, kalau online berarti nggak perhatikan ya? Ayo. Nah gitu Mas, tadi debatin loh Mas. Oke lanjut ya, tadi apa pemasaran celah? Ya. Saya nonton. Relo itu sama dengan celah Mas, sama dengan niche. Celah, sama bahasa Inggrisnya niche. Lah ini celah nih ya. Nah, sama relo sama dengan celah sama niche. Jadi kelompok pasarnya itu lebih kecil ya Mas. Jadi gini, kayak contohnya minuman deh, ya, minuman kesehatan deh, ya, itu mungkin di suatu supermarket ya, supermarket yang lebih mudah, itu dipajangnya itu enggak di depan sendiri, tidak pajangnya. Sedangkan yang di supermarket itu anggaplah 90% gaya hidupnya healthy, ya. Jadi menginginkan suatu konsumsi minuman kesehatan ya. Itu, dan asumsinya masalahnya di kelompok minuman itu sudah nggak terdisplay dengan baik, terus stoknya sedikit. Nah itu kan nggak terlayani dengan baik. Nah ini namanya gitu. Jadi ada kelompok konsumen yang kita layani dengan baik. Jadi yang seharusnya kalau misalkan minimarket itu 90% konsumennya lebih menginginkan healthy lifestyle, jadi minuman kesehatan lebih ditonjolkan dan stok produknya lebih banyak. Ini Mbak Adinda. Ya ada lagi? Sebelum saya jelaskan tugasnya. Tuh, kok kan belum ada tugas kan? Gimana? Ada yang lagi nggak di ruang Zoom ini? Iya. Yang on cam ini Mbak Nuridaya, terus Mbak Anita, siapa lagi nih? Mbak Andita. Iya senyum ini ya. Kayak mana? Sudah ada kami ya. Nah ini Anita di rumah ya. Mas waktu itu kelompoknya udah pas ya? Enggak masih ke saya ya? Kita coba kita lihat lagi nih. Ayo sambil ada kan nggak? Ini ada kelompok 11 kelompok ya Mas? Masing-masing 5 ya? Jadi 5-5 ya? Nah, cocokin sama misalnya. Ini yang program mahasiswa yang ikut program tukaran dimasukin nggak? Tiga. Bener ya?
3 anak tapi pecah ya? Nggak gabung jadi satu kelompok ya? Seharusnya 3 yang pertukaran kan nggak wajib ikut ini. Soalnya mereka kan udah ikut yang di programnya konkoen kuliahnya. Gitu. Tapi kalau mau membantu ya nggak apa-apa untuk membantu kelompoknya, gitu maksudnya. Iya, terserah kelompoknya. Satu B. Ini anu nggak mas? Sesuai nama asli nggak yang di daftar ini? Iya sesuai. Tuh. Yang mana? Oh iya, Denta 2. Ini ada kemasukan 1. Oh enggak sih, sama 2015 semua, Mak. 2015 semua. Ayo teman-teman, sebelum saya balik ke tugasnya, kelompoknya definisikan dulu ya. Ini. Iya, Denta ini kelompok 11 sama kelompok 8 nih. Iya. Berarti ada yang belum masuk nih 1 orang. Iya. Itu mungkin apa? Anaki. Bentar. Ini masalah seorang di kelompok 10. Apa ayo? Sambil dicek lagi ya. Ayo dipastikan dulu ya, bentar. Kenapa mas? Ayo, seharusnya kalian semester akhir udah harus lebih kritis ya dari semester awal. Apalagi yang berkaitan dengan tugas akhirnya ya. Udah ketemu Mas Raffi? Yang kurang 1. Iya, ini masih dikonfirmasi. Tapi kan dia kondisi itu dengan apa yang nah itu, takutnya kan khawatir saya kan nama ini kan nggak sesuai dengan nama aslinya. Gitu. Kelompok ini juga segmentasi loh, tahu nggak? Apa? Kelompok ini, saya suruh milih sendiri juga prinsip segmentasi loh. Tahu nggak prinsip segmentasinya apa? Jadi pada satu kelompok pasangan cewek semua, ya kan? Satu pemikiran, pada suka ngumpi semua, itu kan cocok tuh tanda kelompok. Gitu.
Gitu. Iya, baik kalau dia terlalu. Sambil tak jelasin ya, sambil di-fix-kan Mas ya. Bentar, ini. Belum saya taruh learning sih, habis ini saya taruh. Oke, bentar, tak share dulu. Apa? Oh iya, ngomongnya juga yang keras Mbak. Dan yo jangan kaget dulu, nah. Cek, share. Yang di ruang Zoom terlihat ya di layar? Terlihat, Pak. Terlihat? Terlihat. Ya, ini ya tugasnya ya, tugas kelompok pra UTS. Jadi kalau kelompoknya ini ada satu pra UTS, satu pra UAS ya. Membuat makalah, ya. Ya, membuat makalah berjenis analisis tentang marketing plan. Ya, sini dengan bagian isinya itu ada 6 ya. Jadi harus membahas tentang demand analisis permintaan, terus analisis kompetitor, terus marketing mix, ya, product price, promotion place. Saya yakin kalian udah paham lah. Terus branding. Terus yang kelima ini yang nggak ada di sini saya tambahkan STP tadi, segmentasi targeted positioning hingga analisis SWOT. Ya. Kerangka makalahnya ini masih ada cover ya, cover, abstrak. Tahu abstrak nggak? Ya, ringkasan ya. Terus daftar isi, kata pengantar, pendahuluan, isi. Lah, yang penting isinya nih. 6 itu isi dia ini nih. Mencakup 6 sub tema ini. Kenapa Mas? Nah, terus kesimpulan, terus penutup sama dengan daftar pustaka. Ya. Hitungan pekerjaan dikerjakan dan disapi di 2 file yang di Word sama PowerPoint ya. Word-nya ini ketentuannya baca sendiri, terus PowerPoint yang masih buat presentasi ringkasan dari Word-nya tadi ya. Nah, topik pembahasan dari strategi marketing plan-nya ini kan ada 11 kelompok ya. Nah, kelompok 1 ini belajar sendiri, jadi kalian bisa mengambil produk bebas tapi sesuai kategori ya. Kayak kelompok 1 kategori produk makanan dan minuman, ya. Kelompok 2 kategori fashion, makeup, dan beauty care. Contohnya apa sih? Fashion, makeup, beauty care. Brand apa sih? Fashion, makeup, dan beauty care. Brandnya apa contohnya? Ya, Wardah, Paragon, misalnya gitu. Terus body, hobi, dan sport. Apa mas contohnya? Ya bisa naik Adidas ya. Terus kategori produk perlengkapan rumah tangga ya IKEA gitu mas. Nah, terus elektronik dan IT. Elektronik dan IT ada nggak? Laptop. Ya merek HP bisa lah. Nah, udah ya. Nah ini kan ada 11 kelompok ya. Berarti yang 11 ini ulang lagi ke produk makan minuman ya.
Tak tes dulu. Bentar, siapa yang kelompok kelompok 3 ada di sini? Kelompok 3, Iza, Faros, Ryan, Dimas, Ari. Siapa mas namanya? Ari. Dapat apa nih kelompok 3? Hobi dan sport. Ya. Apa contoh bentuknya? Mereknya apa? Brandnya? Ya wis paham ya berarti. Nah, waktu pengerjaan kelompok 1 sampai 11 file disebut di learning maksimal pada satu minggu cukup nggak? Loh, nggak gini. Kesepakatan ya. Ini kan pertemuan keempat nih, ya. Kita kurang 3 pertemuan lagi. Yang di online dengerin juga ya. 5, 6, 7 ya, 8 UTS ya. Nah, presentasinya ini yang otomatis kan saya rancang untuk kebagi 2 hari ya. Nah, itu di pertemuan kelima dan 6 atau 6 dan 7? Presentasinya. Nah, kan kebagi 5 sama 6 ya, sorry. Nah, pertemuan ke-6 dan ke-7 buatnya. Gitu ya. Kalau kita 4 sekarang. Iya, minggu depan. Begitu. Gimana? Mau nggak yang lain? Ayo, jangan ini. Ayo yang di ruang Zoom gimana? UTS Pak, mau UTS. Kenapa Mbak? Mau UTS aja Pak dikumpulin. Loh, komodasi nggak nyambung. Nggak kan butuh presentasinya Mbak. Presentasinya itu di pertemuan ke-5 dan 6 atau 6 dan 7? 7. Pak. Gimana? Tadi maksimal dikumpulkan tanggal? Sebentar, saya cari tanggal ya. Mana? Kenapa nggak awal Januari sekalian aja? Nah, sekarang tanggal 19 ya. Dikumpulkan pas pertemuan minggu depan ya. Dikumpulkannya ya, apa? Ya, presentasinya minggu depannya lagi berarti. Loh boleh, loh nggak apa mau ke pertemuan ke-5 dan ke-6. Berarti kan gimana? Oh gitu. Oh jangan, saya butuh waktu buat review juga sebenarnya. Gitu. Jadi Mau tanya. Pak, permisi mau tanya. Saya sebentar. Iya Mas, kenapa? Pak, tadi kan penawarannya Bapak presentasinya kalau nggak pertemuan 5 sama 6, ya 6 sama 7 ya Pak? Iya. Nah, kalau semisal kita milihnya presentasinya di perkuliahan 5 sama 6, nah perkuliahan ke-7 ini nanti waktunya mau buat apa ya Pak? Mungkin waktu luang atau apa gitu? Kenapa Mas? Gini Pak, kan Bapak tadi kan nawarinnya kan presentasinya di pertemuan 5 sama 6 kalau enggak 6 sama 7. Ya. Soalnya kan pertemuan 8-nya kan UTS. UTS ya. Nah, kalau semisal kita milihnya di pertemuan 5 sama 6 terus pertemuan ke-7-nya ini kita kuliahnya ngapain Pak ya gitu. Mungkin waktunya tetap kuliah seperti biasa maksudnya. Oh, gitu Pak ya.
Oh, ya udah Pak, makasih Pak. Gitu. Iya Mas, ada lagi Mas? Enggak Pak, udah makasih Pak ya. Ya. Nggak tahu sama tadi. Atau gini, itu kan banyak ya. Saya khawatir nggak nututin waktunya. Mbak Dina lagi ya. Saya khawatir nggak nututin waktunya ya. Gimana kalau 5, 6, dan 7? Cuman yang pertemuan minggu depan itu langsung aja. Siapa yang siap? Oh, di hari program siap. Ayo sampai saya tulis sini, bentar. Pak mau tanya, Iya Mbak, kenapa Mbak? Bentar. untuk produknya ini dipilih salah satu ya Pak? Misalnya dari produk fashion, make up, dan beauty care itu tuh dipilih salah satu Ya, atau... salah satu. Atau ya itu ya. Lah, Ya. tapi ini ya teman-teman ya, jangan ada yang sama ya. Misalkan nggak masa gini. Kan kelompok 2 sama kelompok 7 itu kan sama kelompoknya. Brandnya beda ya. Misalkan jangan Wardah semua. Jadi beda Wardah sama Paragon nggak apa-apa gitu. Nah, gitu. Itu Mbak. Terima kasih Pak. Ya. Jadi janjian ya. Jadi yang janjian ya. Kelompok yang makanan minuman kan 3 kelompok nih. Janjian jangan ada yang sama gitu maksudnya. Gitu. Nah. Maksudnya kita itu di minggu kelima itu satu kelompok itu mengumpulkan apa hanya 3 kelompok yang di awal itu aja. Kalau lebih adilnya semua mas. Nah, tapi kalau ada revisi nggak apa-apa. Yang penting kumpulin dulu, gitu. Nah. Ayo nawar apa ayo nawar apa ya. Biasa gitu. Dan kelompok yang paling representasi aja ya. Jadi misalkan minggu depan ini kelompok presentasi itu kelompok 1 ya. Itu yang menentukan itu. Terus selanjutnya lagi kelompok kedua ya. Minggu kedua Ya yang lain gimana wes? Kalau saya sih, kalau misalkan ada gak kerela dari yang lain sih nanti jadi ini soalnya umpan ke rumputnya. kalau lagi semua satu minggu itu nggak bisa sih itu Enggak apa mas. Jadi misalkan kalau yang enggak kedapatan presentasi di pertemuan kelima minggu depan, kalau misalnya ada revisi bisa disusulin, gitu loh maksudnya. Gitu. Ayo yang siap minggu depan kelompok berapa? Ayo teman-teman yang online. Kalau enggak saya pilih sendiri loh ya. Kalau enggak ini ya. Acak. Ada kertas nggak? Ya, ada kertas nggak? Ya. Di kopi ya, ini teman-teman ya, biar adil ya. Dipotong sekalian mas. Jadi kelompok 1 sampai 11 ya, enggaknya ya. Ini. berarti nggak perlu pak ya harus kelompok 1 dulu Enggak. Bilangin teman-teman yang mana ya? Ini ya, apa namanya di pakai dulu ya. Mereka akan nunggu ini soalnya. Iya nanti di Kapio yang kelima, pertemuan kelima kelompok siapa aja, tentang siapa aja gitu.
Sini kasih. Ada wadah nggak tempatnya? Sebentar ya teman-teman yang online ya, lagi di yang online maksudnya. Ini. Sudah? Ada double juga ya? Tapi kan pemimpinnya salah.
Silakan kalau dipotong. Konfirmasi ini lagi Pak. Apa pengumpulan perkaranya tetap di pertemuan kelima atau hanya kelompok itu saja? Semua ya. Saya diam dulu. Siapa yang di kelas offline ini ya? Yang sekarang ini ya? Siapa yang setuju semua dikumpulkan di pertemuan kelima? Udah. Jadi semua tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenang ya udah berarti ya. Jadi semua dikumpulkan sebelum pertemuan kelima. Hari Senin, ya. Selasa. Enggak, pertemuan kelima kan presentasi. Kan nggak mungkin saya nggak nge-review dulu mas, gitu loh. Atau malamnya deh, Senin malam ya. Bisa? Ya teman-teman yang mana ya? Berarti dikumpulkan pada tanggal berapa minggu depan? Berarti itu semuanya ya Pak untuk dikumpulkan? Ya, semua dikumpulkan pada tanggal 25 malam ya. 25 pukul tanggal 25 pukul 24.00. Saya tulis di sini. Kenapa? Iya, 3 kali Pak itu satu pertemuan. Soalnya kalau 5 sama 6 nggak mungkin nutup waktunya mas. Makanya saya bagi itu dengan kelima. Nah, kan yang penting kan sebelum UI sudah selesai. Harapannya kan. Paham ya? Ya, paham ya. Ya, mas-mas dalam Oktober tuh, semua mas-mas anggota kelompok. Semua mas-mas yang anggota kelompok submit ya. Ya masih filenya sama ya, tapi masing-masing submit ya. Ada. Ya ini nanti saya taruh di learning nanti ini. Ya. Nama filenya disubmit dengan kelompok IMC PRAUTS _ nomor kelompoknya, terus presentasi sesi kuliah hybrid. Nah, ini kalau yang bagian presentasi usahakan yang kelompok di pertemuan kelima itu hadiri offline ya. Nah, jadi dihiraukan dulu ganjil genapnya. Nanti kalau bisa yang pertemuan kelima kelompok itu hadir semua. Kalau nggak bisa hadir pun nggak apa-apa via Zoom gitu. Tapi benar-benar nggak bisa hadir via offline ya, maksudnya gitu. Iya, hadir gitu. Pertemuan kelima kelompok berapa mas? 4, 2, 9 ya? Siapa sih 4 ini? Mas Budi. 9 pada pertemuan kelima. Ya. Pertemuan ke-6 kelompok berapa itu? 7. Yang pertemuan ke-7 mas, tolong bacakan mas. 8, 6, 5, 1, 10. Soalnya materinya sedikit. Nanti tiap pertemuan ini tetap saya menjelaskan, cuman saya singkat aja nanti slide-nya biar enggak lama.
Berapa tadi? 865. 865110. Waktu presentasi sedikit sebentar aja ya, 10 menit aja. Nanti kalau ada yang tanya jawab temannya sendiri bisa. Jadi kita saling teman atau teman saling sharing ya. Terus antar kelompok dapat saling menanggapi. Oke? Fix ya, setuju ya? Sepakat ya. Nanti ini saya taruh di learning ya. Oke, ada yang lagi tentang dua kelompok? Jelas ya? Ya. Jadi semua dikumpulkan pada Senin maksimal jam 12 malam. 2359 maksudnya. Buat sama PowerPoint ya? Nggak, tapi kalau misalkan nggak siap, salah satu nggak apa-apa. Yang pasti board dulu ya. Nggak mungkin jangan PowerPoint dulu baru board ya. Itu namanya nyampe dari internet tadi. Gitu. Oke, sudah ya teman-teman ya. Pak, berarti kalau misalnya hari Senin besok untuk yang PPT-nya belum selesai, dikumpulkan yang Word-nya dulu, nggak apa-apa? Iya, salah aja nggak apa-apa. Yang penting Word-nya dulu ya. Gitu. Dan kalau bisa yang pertemuan kelima itu yang kelompok 4, 2 sama 9 ya harus lengkap. Soalnya kan besoknya harus presentasi dia. Nah, deh. Gitu. Oke, jelas ya, teman-teman? Ada mata kuliah lain yang belum ada tugas? Mata kuliah lainnya? Sudah. Oh gitu. Satu kelompok 5 orang juga atau beda? Enggak, ada yang 9. Oh. Kan tergantung jumlah kelompok. Iya. Soalnya ini kalau lebih dari 5 atau dari 5 kurang efektif juga, kelas besar ya. Gitu ya. Oke, teman-teman terima kasih atas partisipasinya kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Ya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.